Halo semuanya, balik lagi di Apa nih? Selamat datang di podcast. Balik lagi. Jadi apa? Karena sudah lama tidak syuting, jadi agak lupa. Bersama gue Raga dan Ani. Dan gue Ogi. Dan tamu kita hari ini adalah siapa tadi namanya, Mas? kayak ketemu di jalan gitu tadi. Podcastnya Mas. Halo, gue Ogi. Oldi. Yang biasa dikenal dengan nama Alfabet. Ya, di podcast ini karena kita akan ngobrol tentang sebuah profesi, jadi kita bakal nanya soal profesi. Alfabet ini lu graffiti artis kah atau pelukis atau Alfabet itu apa? Brand? Apa sih? Apa inisial lo? Backgroundnya sebenarnya dari graffiti. graffiti? Pertama kali mulainya tuh dari graffiti. Nah, kalau di graffiti itu kan biasanya menentukan nickname gitu. Nah, itu aliasnya gitu. Gitu. Aliasnya itu cuma sebenarnya si Alfabet ini tuh rebranding di tahun 2021. Awal mula gambar di jalan tuh bukan Alfabet tapi Older Plus. Ya. Bukan itu di Facebook. Itu di start di 2004 2005 mulainya, terus ya udah gambar terus di jalan sampai akhirnya 2021 mutusin untuk kayaknya udah waktunya untuk refreshment gitulah. Oke. Rebranding. Baru 2021. Iya, terima kasih. Yang lainnya belum datang. Ini apa, Mas? Itu cappuccino. Oh. Iya lo. Gua ini apa? Masih di Sangrai. Yang paling lama. Ya gitu, baru mutusin buat branding di 2021. Gitu. Tapi dari 2004. 2004. Itu udah berapa belas tahun yang lalu? 19. Nah, aku sering ngitung lagi. Masih pagi gak? Aduh. Otaknya Lama banget ya? Iya. Lama banget sih. Inilah masuk kuliah lah. Kalau start pas kuliah umur 20 19 tahun. Ini ya early. Iya. Gue mau tanya kalau jadi basicnya tuh tapi hanya lu bikin apa graffiti itu apakah ya udah luapan buat ekspresi aja mana? Apakah atau bisa by pesanan awalnya sih nggak ada kepikiran bisa apa ya jadi profesi, Pak? Gitu. Sebatas emang suka aja, pokoknya modalnya itu dari suka aja gitu, suka coret-coret. Dan sebenarnya dari zaman SMP pun udah melakukan itu, tapi belum tahu kalau itu tuh namanya graffiti gitu. Sesimpel kita coret-coret nama sekolahan di jalanan itu udah ngelakuin graffiti, itu adalah graffiti gitu. Pakai cat semprot dan bikin huruf balok besar, bukan yang cuma tagging doang gitu. Bikin huruf balok besar terus diwarnain, terus dikasih outline luarnya. Itu udah bikin dari SMP, cuma belum tahu. Sampai akhirnya di 2004 itu baru ini graffiti namanya gitu. Nah, lo kan sendiri baru tahu itu di 2004. Tapi lo udah ngelakuin apa? Nah, sebenarnya graffiti sendiri itu apa sih? Secara kita tahu ya. Kita tahunya coret-coret tuh. Ya. Si graffiti background katanya itu sebenarnya dari bahasa Yunani yang artinya menulis. Oh, berarti harus tulisan deh. Menulis, kan basicnya menulis. Bukan gambar-gambar ya. Graffiti itu adalah menulis gitu. Makanya kalau dilihat tuh tagging kayak budut, sekolahan itu kan tulisan menulis. Iya. Beserta graffiti yang udah semakin berkembang, yang udah ada ketebalannya, terus ada gaya-gaya, ada panah-panahnya, itu juga kan tulisan gitu. Cuman kadang disematkan karakter atau figur untuk menambah
style. menambah pesan Oh. secara visual gitu. Dan bisa kalau ada karakter biasanya bisa ada bubble text yang lebih literal, bisa dimengerti gitu, kayak gitu. Tapi backgroundnya memang itu adalah kegiatan menulis. Gitu. Harus menulis berarti harus huruf ya basically. Gambar-gambar yang Kalau gambar pemandangan kayak gitu itu bukan graffiti namanya. sebenarnya murah. Ya, Bedanya apa sih? Nah, ya itu benang merahnya sih kalau menurut kata dari Graffiti, Yunani ya. kuno itu adalah menulis. Menulis. Gitu. Tapi memang semakin kesini ya pasti ada perkembangan lah, banyak lah, postmodern, post graffiti itu setiap ini seni pasti ada pos-posnya tuh, perkembangan setelahnya tuh kayak gimana gitu. Bahkan seni rupa pun juga gitu. Seni modern, kontemporer gitu. Ya udah, gue sih udah sekarang udah di tahap nggak membeda-bedakan mana graffiti, mana mural, mana apa gitu. Selama pakai menggambar di ruang publik, ya udah itu spiritnya sama menurut gue pribadi gitu. Mau itu mural kayak gitu, gambar di ruang publik dengan atau tanpa izin gitu, itu spiritnya ya kita nggak terpaku kalau menggambar atau berkarya itu harus di sebuah ruang atau galeri yang established gitu. Sebenarnya siapapun bisa berkarya di jalanan pun gitu, dimanapun gitu, siapapun. Jadi itu yang menurut gue spiritnya itu sangat inklusif gitu, semua orang bisa gitu, dari atas sampai yang paling bawah pun juga. Kayaknya paling mudah ditemuin lah si cat semprot itu di material itu kalau misalnya kita mau beli apa segala macam. Beda sama cat lukis yang harus di toko dengan harga yang lumayan gitu. Cuma memang ya balik lagi kan peruntukannya untuk apa dan segala macam. Cuma kayaknya kita dari kecil udah mungkin ngeliat kakak atau sepupu yang lebih tua yang udah lebih dulu entah ngecat motor kayak entah coret-coret ngecat sepeda gitu. Udah lebih kenal gitu. Common gitu barangnya. Lebih common betul gitu, lebih inklusif gitu. Kayak Jadi gitu alat sih. yang lo pakai tuh mostly cat semprot. Iya, Cat awalnya semprot ya. cat semprot. Pilox tuh brandnya. Tapi Tadi gue nyebut Pilox. Tapi brand leader dia. Oh iya. Top of mind. Jadi benda itu tuh Pilox. Sama kayak itulah Volkswagen, Rinso. Aqua. Kalau sekarang tuh pakai, karena yang gue lihat kalau buat apa yang hitam-hitamnya itu pakai kuas juga. Nah, karena udah berapa berarti hampir, pokoknya gue menemukan si cat medium alternatif itu selain cat semprot itu di 2017. Itu setelah cat semprot terus lu ganti 2017. Eksperimen. Lebih ke sebenarnya nggak bereksperimen tapi kayak nggak sengaja emang kayak ketemu jodohnya aja gitu. Ketemu jodohnya. Ya singkat cerita ketemu lah gitu pokoknya gitu, nggak dicari-cari juga. Ternyata pasti setiap, yang gue percaya adalah setiap medium itu pasti punya gayanya masing-masing, ciri khasnya masing-masing gitu. Pakai cat semprot tuh nggak bisa ngejar yang detail-detail. Mantap. Selamat. Terima kasih. Bentuknya gitu. Apa itu namanya? Oh, diapain sih? Ini pokoknya beansnya Ranca Bali. Di V60. V60. Beli di Bali itu. Kemana tadi? Kenapa menemukan si selain cat semprot? Iya. Menemukan jodoh. Ya karena dari awal tuh mulanya pakai cat semprot dan emang di samping apa ya, lebih mudah, nggak lebih mudah juga sih, lebih cepat. Si cat semprot itu tuh lebih cepat gitu secara waktu gitu, cara penggunaannya, secara cepat keringnya gitu. Jadi dibandingin pakai cat tembok atau cat apalagi cat minyak gitu lebih lama gitu. Jadi untuk waktu-waktu yang beberapa jam bisa kelar dengan hasil yang gambar yang besar itu paling efektif pakai situ dan nggak perlu bersih-bersihin apa tinggal saya sempat masukin tas jalan lagi gitu kan. Tapi memang itu kan menyemprotkan gas gitu udara. Nah itu yang
makin lama kalau kehirup, kalau lo nggak pakai masker itu efeknya nggak kelihatan secara langsung tuh numpuk terus tuh numpuk dan udah banyak case di senior graffiti di Eropa, di Amerika yang emang dari dulu, dari tahun 70-an mereka udah mulai gitu, udah banyak yang berdampak gitu. Oh, dari kesehatan mereka gitu. Jadi yang masih ada karena ngelihat temennya berdampak sangat parah, bahkan sampai ada yang mati gitu ya. Kalau itu udah inilah bukan cuma dari faktor si cat semprot doang gitu, tapi maksudnya dampaknya itu jelas, dan si temannya ini bikin sebuah tulisan atau ngingetin kayak gitu-gitu tuh udah ada gitu. Dan emang ya lumayan berasa sih, apalagi kalau di dalam ruangan gitu. Itu harus jelas pakai masker atau ada blower buat ngebuang udaranya gitu. Biar sirkulasinya lancar juga. Buat sirkulasi. Nah, dari situ sebenarnya concern pertama gue sih sampai kapan nih gue akan ketergantungan sama si cat semprot terus gitu. Ada alternatif lain nggak gitu. Gue nggak pernah mikirin, nggak nyari yang ya udah ngalir gitu aja gitu. Akhirnya ketemu gitu, ya udah emang waktunya ketemu si koas itu. Dan si koas itu gue nggak bawa lagi, ya udah cuman butuh pakai cat tembok aja. Jadi media cat tembok sekarang ini tools yang sering dipakai. Pokoknya cat berbasis air aja, cat akrilik kayak cat tembok kayak yang baik, water base. Oke. Makanya jadi begini. Oke, Mas, gue penasaran sambil minum aja. Kan lo tadi bilangnya udah ya dari SMP udah sering coret-coret dan sebagainya. Kapan sih atau kondisi apa yang membuat lo membuat this is my profession, jadiin graffiti artist sebagai your profession gitu. Profesi. Awalnya kan senang doang. Gitu. Sedangkan mungkin orang tuh kan orang yang awam mungkin yang nggak tahu itu tuh artis, ngeliatnya graffiti itu lebih ke orang suka coret-coret doang di jalan. Dan terus lo mau apa sih yang ambil jadiin hal seperti itu orang tahu ya, jadi profesi gitu kan. Sebenarnya ini nggak ada apa ya, ini nggak bisa eksak itu dari kapan gitu. Dan di samping gue suka waktu awal-awal itu karena di 2000-an awal itu graffiti lagi ibaratnya baru pop culture yang baru masuk ke Indonesia lah gitu. Jadi mulai rame sebuah acara gitu yang berhubungan dengan graffiti gitu. Dari awal itu dari break dance, hip hop segala macam. Dari pop break dance itu di awal 2000-an. Pasti sama ya sama itu. Di awal 2000-an tuh ada namanya Ground Zero di Jakarta, Senayan segala macam. Ada beberapa kali lah. Nah, fokusnya itu di b-boy, tapi ada lomba graffiti atau ada yang live painting graffiti gitu, karena masih satu unsur juga, masih sangat dekat korelasinya gitu di Amerika gitu. Dari situ jadi banyak semacam pensi yang mengadakan lomba-lomba graffiti itu gitu. Nah, awal-awal tuh gue 2005 lulus SMA, terus sampai 2007 gue pindah ke Bandung. Nah 2005 sampai 2007 2 tahun itu gue survive dari ikut-ikut lomba graffiti aja tuh gitu. Sana sini ada lomba ikut karena masih niche banget, jadi saingannya tuh sedikit gitu. Sana sini sana sini. Nah itu dari situ tuh udah emang ini kalau emang kita mau lebih gitu, effort lebih, bisa loh nih ngebantu lu untuk survive juga gitu. Ya udah nyari yang ada aja. Gue sama teman gue berdua waktu itu, jadi kayak udah lu nih
nyari lomba aja gitu, karena emang ya kebutuhannya waktu itu seperti itu gitu. Berarti banyak lebih ke ya dulu satu lomba-lomba aja awal-awal. Tapi kayak itu mah for the sake of survival mode aja gitu. Habis itu pindah ke Bandung 2007, ketemu sama teman-teman di Bandung, terus lebih kayak bikin sebuah family atau sebuah kru, ibarat itu kayak lu normal lah bikin sebuah geng gitulah. Geng, udah lama gue ada kata-kata geng. Iya, karena apa ya, di menurut dari budaya di luarnya pun juga salah satu terbentuknya graffiti itu juga dari geng, menandakan sebuah wilayah gitu. Wilayah gua nih di sini gitu. Berapa blok gitu. Nah itu semakin besar gengnya kan semakin banyak, semakin masif gitu. Karena itu akan jauh lebih baik ketika lu bersama-sama gitu. Lu jalan malam-malam keluar bersama-sama dibanding lu sendiri itu kemungkinan resikonya lebih besar gitu. Resikonya apa? Salah satu resikonya biasa. Ya dikejar sama orang kampung, sama orang publiknya, karena kan emang mostly ilegal. Ya kalau misalnya di luar sih ya lu ketemu sama geng lain gitu. Oh ya, yang beda wilayah ya, ini wilayah. Oke, rebut-rebutan berarti. Geng motor. Iya kayak gitu. Nah kalau di Bandung pun gitu ada geng motor gitu. Terus sama ya polisi Pamong Praja tuh biasanya yang emang ngurusin itu. Cuma kadang polisi lalu lintas juga kalau emang lagi butuh duit suka ini juga iseng juga gitu. Pernah ada lah gitu kejadian itu. Menurut gue yang emang teman-teman gambar di jalan yang kayaknya harus merasakan itu dulu deh gitu. Basicnya tuh seperti itu, karena basicnya harus dari jalan. Iya. Harus sama publik ya. Harus sama publik. Karena emang ya kita ketemunya di jalan gitu sama teman-teman yang lain. Kayak gambar terus ketemu, terus kayak dari yang awalnya masih jarang ketemu teman tuh seneng, sampai akhirnya wah udah banyak banget sekarang ya, gue nggak tahu nih gambar siapa gitu. Tapi ya basicnya dari situ. Kalau ngomongin sampai menjadi profesi, mungkin paling dekatnya adalah event sih. Dari event itu gitu. Ada live painting di event ini, karena dari awal bentuknya juga gitu kan. Gitu. Ada event hip hop gitu, ada masuk graffiti gitu. Dari situ terus berkembangnya biasanya ke ada yang ngeliat publik, terus mungkin dia punya bisnis apa gitu, misalkan kayak coffee shop gitu. Ini kayaknya cakep nih kalau misalnya taruh dimuralin di coffee shop gitu. Tuh terusannya kayak gitu. Terus ya kalau zaman ini 2010-an, puluhan belasan itu udah sosial media makin rame kan, aksesnya makin mudah. Jadi yang tadinya kita tuh kalau gambar buat getting up gitu, buat dinotis sama orang, itu adalah kita gambar di pinggir jalan yang emang kelihatan orang. Semenjak sosial media itu bergeser tuh, yang emang males atau nggak mau atau udah bosan gambar di pinggir jalan dengan resiko yang lebih tinggi, jadi nyari kayak dalam gang ada abandoned building atau rumah yang udah dihancurin, tembok-temboknya gambar lebih santai gitu. Yang penting di post, di publish, di portofolio gitu. Mereka lah yang publish, yang penting itu publish. Dari situ berkembangnya mungkin ya si ini ngelihat kalau di publish kan ya udah tuh internet yang bekerja lah gitu dengan algoritmanya gitu. Ya udah kalau ada tawaran tuh biasanya dari situ tuh. Gitu. Cuma itu gue nggak bisa kapan pertama kali gue berjalan aja. nggak pernah. Pokoknya sosial media itu sangat membantu perannya gitu. So basically
mereka ngeliat portofolio lu lah, either itu dari sosial media atau dimanapun artikel pernah lu bikin, and then mereka suka baru kontak lu untuk ngejalanin suatu bisnis. Lagi Kak, lupa. Oke, berarti basically profesi sebagai graffiti art ini lebih ke independen ya Mas ya? Lu sebagai independen, kasarnya kan independen konsultan dan sebagainya kan, dimana orang emang lu hire artisnya. Iya, orang tuh yang butuh meng-hire lo sebagai artis, sebagai independen kan. Jadi lo nggak, atau ada malah kayak graffiti artis di suatu agensi atau mostly sebenarnya independen. Apa ada agensi tertentu? Iya. Oh, studionya bisa bikin. Oh, ada. Di luar mungkin lebih banyak ya. Mungkin yang lebih banyak itu ilustrator, agensi ilustrator gitu. Kalau spesifik graffiti itu gue belum nemuin sih gitu. Lebih ke ini sebenarnya labeling aja sih gitu. Cuma basicnya sebuah agensi yang berarti kan itu menampung mewadahi beberapa orang kreatif ya. gitu kan. Itu ada gitu. Tapi kalau dari graffiti sendiri itu sebenarnya spiritnya tuh emang apa ya, kenapa teman-teman gambar di jalan juga salah satunya karena ada sesuatu yang tidak berjalan baik menurut pelakunya gitu, tidak sesuai, tidak balance, tidak fair gitu, tidak imbang gitu. Ada sebuah sistem yang menurut mereka tuh udah rusak gitu, dan kita tuh sangat minim powernya untuk bisa mengubah sistem tersebut. Jadinya kita mengeluarkan emosinya tuh melalui coretan-coretan itu gitu. Ya kalau gue pribadi karena pelaku, gue sangat senang ngelihat coretan-coretan yang emang ada di jalanan gitu. Itu menunjukkan bahwa kota tersebut tuh tidak baik-baik saja gitu. Oh, kok ada message-nya di situ ternyata ya? Iya, ada. Kenapa mereka begitu? Gitu. Ya, karena memang ada sistem yang tidak baik di kota tersebut gitu. Itu tuh sangat apa ya? Ya tersembunyi lah gitu ya. Nggak semua orang bisa menangkap. Cuman kalau memang secara literal kita ngelihatnya, ya udah itu cara coret mengotori ruang publik aja gitu. Lah, biasanya gitu. Mungkin kalau misalnya memang sistem kota ini baik gitu, nggak ada protes-protes, ya mungkin nggak seperti itu gitu. Atau kalau misalnya memang ada, ya itu kalau misalnya memang ada anggarannya, ya udah dibersihin aja gitu. Mereka kan katanya punya anggaran gitu buat ini segala macam gitu, ya dibersihin aja gitu. Cuma kan ya kenyataannya begini, semakin korup kotanya akan semakin kotor juga. Itu di negara-negara lain pun juga seperti itu sih. Gitu. Oke, berarti emang ada satu pesan ya dari graffiti itu, bukan cuma sekedar aksi orang coret-coret aja. Jadi pelakunya sendiri pun punya apa ya? Tadi ya lu bilang punya apa? Keresahan. Iya, keresahan di situ. Gitu. Balik lagi sebenarnya ya jadi semacam apa ya, suatu bentuk perlawanan terhadap sistem-sistem yang tidak seimbang gitu loh. Awalnya tuh emang biasanya gitu ya, biasanya kayak karena emang ya itu yang paling mudah buat dicerna ya lu lewat di jalanan tersebut gitu. Ya, apalagi zaman dulu belum ada sosial media, belum ada internet. Satu-satunya cara dari zaman kemerdekaan pun juga menulis hidup atau mati, Bung Ayo Bung segala macam juga merdeka atau mati itu dari mural gitu, dari jalanan gitu. Selain dari radio ya, dan itu arsipnya pun ada di Dewan Kesenian Jakarta tuh ada gitu. Arsip-arsip mural kemerdekaan di Indonesia tuh disimpan di Belanda gitu. Mereka Belanda punya arsip-arsip itu gitu. Apa di Belanda Mas? Kenapa nggak di sini? Ya kan mereka yang punya aja. Mereka yang punya. Oh, jadi mereka ambil ya. Melakukan dokumentasi. Mereka udah punya. Saat itu belum. Di portfolio mereka ya. Saya pernah di sini gitu. Iya, yang disimpan di museum mereka.
ekspresikan. Karena itu makanya karena spiritnya kayak gitu, jadi lebih ke sendiri gitu ya, nggak studio atau apa tuh enggak. Iya, sendiri. Mungkin apa ya, lebih ke bisa mengorganisir sendiri gitu. Dalam arti sendiri bukan sendirian gitu, cuman bersama-sama. Ada timnya, komunitas tadi. pasti lo ada yang bantuin. Tapi ibaratnya kalau record label tuh indie lah, indie label gitu, bukan major, bukan. Lu tidak bekerja sama dengan, jarang yang bekerja sama atau di bawah naungan sebuah perusahaan besar gitu. Ya. Jadi emang support sistemnya tuh terbentuknya dari situ, dari bawah dulu gitu, saling support kayak gitu. Ya, karena kayak lu bikin di, kita misalnya instalasi atau apa, itu kan nggak benar-benar sendirian. Ada yang dokumentasiin juga, ada yang. Nah itu jadinya kalau misalnya kita bisa ya kita jadi bisa bikin ekosistem sendiri gitu. Ya, kan dokumentasi gue tahu konteks siapa, ya udah per project aja, jadi bareng-bareng ngerjainnya. Kalau bikin yang bisa bikin perkayuan siapa, ayo bareng gitu buat project ini. Itu jadi lebih berjalan sih ketimbang harus kaku yang ini kayak gitu-gitu. Ya plus minus sih. Mas, ketika lu tadi kan kita udah cerita masalah basic graffiti yang pelakunya sendiri ngelakuin itu karena emang ada keresahan dan sebagainya. Nah, ketika seorang pelaku itu melakukan graffiti tapi buat bisnis kayak tadi lu misalnya di-hire untuk bikin mural atau graffiti di cafe shop mereka, berarti esensi lu yang tadi sebagai pelaku buat melakukan keresahan itu nggak dilakukan kan di situ. Itu jadi kayak entah hasilnya itu berdasarkan request dari klien lo, apa tetap mereka juga biasanya kayak udah terserah lo bikin apa. Jadi ini ada medianya ketika segini, itu gue pengen karya lo di sini. Tergantung. Beda-beda. Tipe-tipe ya. Ini klien lo ya. Tergantung. Kalau misalkan si pelakunya itu udah punya gaya yang ciri khasnya yang disukain banyak orang, yang di-appreciate banyak orang, itu mungkin buat itu lo, gue pengen karya lo di sini, terserah lo gambar apa aja gitu. Pokoknya gue percaya sama, gue pengen karya lo aja. Jadi nggak mendirect secara spesifik gitu. Ada lagi yang memang butuh jasa mural. Gitu, kayak gue pengen gambarin sawah di ini kantor, kayak sawah bisa beruang, bisa bikinin, bisa misalkan ini gambar udah ada tinggal muralin doang, atau bisa juga sekalian deh bikinin gambarnya, bikinin desainnya gitu. Itu bisa juga, ada tergantung tuh macam-macam. Makanya kalau gue pribadi udah mencoba yang kedua-duanya, baik yang awalnya freestyle. Ya awalnya pasti kalau by order ya dengan ciri khas yang masih mencari-cari gitu. Itu di proses itu ya gue kalau ada tawaran kerjaan masa nggak gue ambil gitu. Apalagi gue emang ya ahlinya di bidang ngecat itu gitu, ya dilakuin gitu. Kadang ada yang temen tuh udah lebih established, terus kita jadi artisan mereka gitu, gambarin gambarnya mereka, kita yang bantuin. Itu saya ada gambar lapangan basket tuh gede gitu, rame-rame gitu. Tuh ada juga. Tipe proyeknya berarti banyak ya. Tergantung sama si pelakunya sendiri juga. Udah sampai di titik yang mana? Udah sudah di titik yang saya mau karyanya. Itu beda banget ke titik yang mana ya, ketika orang misalnya gue klien ngeliat Raga mana, ya udah gue pengen lu apa aja deh, itu berarti titiknya udah tinggi levelnya. Ibaratnya udah kita punya ciri khas udah gitu punya ya. Kalau gue pegangannya tuh itu IP gue. Itu intellectual property yang gue anggap sebagai brand gue aja yang harus gue jaga gitu, karena gue udah punya ciri khas, barrier tertentu yang
ya gue kayak gini. Kalau misalnya nggak kayak gini ya lu pengen yang lain, ini bukan lu salah orang kalau datang ke gue gitu. Lu harus datangnya ke sini baru gue atakin gitu yang lain. Jadi kalau kita lihat kotak listrik ada ini Itu udah pasti yang belakang dia. Oh, gue sebelum kenal dia gue ngeliat kotak listrik ini duluan di area Bintaro dekat. Di Bintaro. Gue pernah lihat ini deh. Ini masih ada kan deh yang instalasi di apa? Distrik 8 ya? Udah nggak ada, cuma sebulan. Oh, Distrik 8. Ada Tahun lalu tuh. Oh, pernah lihat tuh lihat. dekat kantor. Oh, Kantor yang mana? Udah ada gitu. Kalau kotak listrik kalau Ini berarti ciri khas lu Mas model seperti ini. lu ngeliatnya apa tuh? belum Ya lu ngeliatnya apa ini? Ini apa Mas? Kenapa lu menjadikan ya. ciri khas lo? Mas, ya. Huruf kah? Ya, oke namanya brandnya Graffiti. Alpha. Oh, alfabet. Ya bentuknya sebenarnya awalnya dari A gitu. D. DQ. O. Oh itu. Ya sebenarnya akhirnya nggak semuanya, kadang nggak sekarang tuh udah di tahap yang nggak semuanya ada hurufnya juga gitu. Tapi Udah berevolusi nih. tapi lebih ke ini aja, lebih ke ngalir aja gitu. Cuman basic awalnya adalah Huruf. ini perkembangan dari huruf-huruf yang tadinya gue bikin tuh mungkin lebih ngejelimet sih. Gue nggak bawa buku gue juga lagi. Ada jadi apa namanya, ya layaknya graffiti konvensional lah gitu. Mungkin ntar bisa di Kita lihat tuh. videonya aja biar lebih kebayang visualnya. Itu ya ini jadi simplifikasi dari bentuk-bentuk yang sebelumnya pernah gue explore gitu. Jadi makin gue simpelin, cuman makin gue tetap nggak mau ikutin sistem yang udah ada gitu. Pengen nyeleneh aja gitu. Makanya hurufnya tuh jadi kayak suka-suka mengisi ruang. Nah kadang tuh ada ruang-ruang kecil yang nggak bisa diisi sama huruf. Yang ini kayaknya akan maksa nih kalau misalkan Tulisnya pakai huruf gitu. Segini doang ruangnya akan maksa nih kalau misalnya gue isi huruf gitu. Jadi yang lain. Jadi ya udah gue isi bentuk aja supaya keisi gitu. Nah, secara apa ya? Secara filosofinya pun juga jadinya gue suka beradaptasi mengisi sebuah ruang gitu. Kayak adaptasi itu jadi satu survival skill yang harus dimilikin gitu sama semua orang, sama semua makhluk hidup menurut gue gitu. Lu bisa beradaptasi di mana gitu, dan bisa fit dimanapun gitu dengan seisinya yang ada di ruang tersebut gitu. Itu pun yang gue pelajarin selama gue tumbuh di lingkungan graffiti gitu, kenal teman-teman graffiti gitu. Karena kan biasanya setiap komunitas tuh pasti di setiap kota tuh ada biasanya komunitas gitu. Jadi saat gue main ke let's say ke Aceh gitu, ada gitu. Dan ini misalnya atau emang pernah dan karena di sana ada sama-sama satu visi misi gitu, dengan background yang sama, jadi pengen saling sharing gitu, saling ketemu segala macam, ngobrol, ketemu sama lingkungan baru kan, di sana kayak gimana budayanya gitu, tahu. Terus ke Sumatera Barat, gue pernah ke Solok gitu, mereka ada satu komunitas kolektif di sana yang memang sangat aktif gitu. Terus belajar bikin rendang kayak gitu-gitu tuh mereka ya karena emang basicnya itu yang ada di sekitar mereka kan gitu. Terus ya hal-hal kayak gitu yang bikin jadinya ya kalau ya harus bisa fit in gitu. Berbagai kondisi dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Kayak gitulah. Inspirasi lah.
jadinya kebentuknya berkomunitas gitu ya. Ya kehidupan berkolektif itu secara nggak sadar membentuk cara gue dan gaya gue berkarya. Inspirasi dari karya gue. Nah, gue menganggap setiap huruf atau bentuk ini kayak individu yang berbeda aja. Ya kita kan nggak ada yang sama, nggak mungkin ada yang sama. Beda-beda semuanya. Pasti beda-beda. Menarik. Mas tadi lo mention ketika lo mempelajari suatu hal ketika lo mendalami graffiti ini. Tapi balik ke belakang sebenarnya ada formal education nggak sih? Atau lo sendiri basicnya apa sih sehingga lo bisa terjun di komunitas ini gitu? Apakah lo harus kuliah seni rupa? Oke ya itulah. Desain atau apa? Kalau gua pribadi nggak ada background formal yang mendukung ke arah sekarang gitu. Cuman emang dari kecil gue suka gambar. Tapi pendidikan gue sampai yang spesifik untuk mendukung profesi gue sekarang cuma gue ngambil short course semacam kuliah D1 itu ngambil animasi di Bandung. Animasi. Itu doang yang gue ambil gitu. Jadi gue dari SMA 2 tahun 2005-2006 sampai 2007 gue akhirnya ke Bandung itu. Nah itu di 2007 itu gue belajar tentang software sih sebenarnya, lebih ke software di komputer aja gitu yang mendukung untuk animasi. Emang langsung praktek gitu. Sisanya gue pelajarin secara otodidak, praktek langsung. Jadi learning by doing. Nggak ada. Jadi ini lebih ke ya udah langsung terjun ke lapangan, sering latihan, lebih ke itu. Praktek, learning by doing. Jadi pola belajar gue sebenarnya terbalik. Jadi gue praktek dulu. Baru pas oh ini namanya ini. Learning by doing ya kasarnya gitu ya. Cuma memang di saat gue masuk ke animasi itu salah satu source income gue tuh dari gue mendesain logo atau bikin ilustrasi gitu. Itu yang tapi semuanya tetap gue lakuin secara otodidak itu. Cuma dari itu doang sih, formalnya itu dari S1 animasi itu doang. Karena di balik komputer langsung praktek. Jadi ada mata pelajaran desain grafis juga. Software basic software Illustrator, Photoshop gitu tuh digunain juga buat mendukung si animasi itu gitu. Dari situ doang sebenarnya. Berarti sebenarnya kalau yang tadi lu bagus lebih ke toolsnya ya, tools yang untuk mensupport ide-ide lu. Ya kan, mencapai ide-ide. Tapi secara basic apa namanya? Untuk menghasilkan karya lebih ke harus praktek individual sendiri. Praktek aja udah. Makanya gue bilang tadi pola belajar gue terbalik. Praktek dulu langsung. Gue nggak menemukan teori-teori yang harus A, B, C dijaga seperti ini. Terus gue nggak ngelewatin itu tuh. Ya langsung aja. Ini pun gue bisa memetakan kenapa gue bikin kayak gini tuh nggak dari awal gitu. Ini baru belakang beberapa tahun ke belakang aja gue baru bisa menyadari konsepting gitu ya biasanya. Kalau sebelumnya mungkin lebih kayak ya udah lu gambar aja gitu, baru tadi pikirin ini apa namanya apa ya. Ini kan mirip kayak gini ya, jadi gini aja deh gitu. Iya. Udah harus dinamain nih. Lebih udah jadi dulu baru lo ini. Nah, yang itu semua terjadi secara organik gitu. Gue nggak harus ambisius nih, harus ada ini. Pernah kayak gitu, cuma malah nggak berjalan gitu. Malah terlalu ambisiusnya tuh malah kita punya ekspektasi lebih gitu loh. Harus begini, ketika nggak sampai tuh jadi kecil hati gitu. Jadi kayaknya pola gue lebih menikmati ya udah tahu misalnya mau kemana gitu, tapi masalah lewat mana ya udah ikutin ininya aja, jalan kayak gimana masa terlalu di plan gue harus lewat sini ya sini gagak sini nggak apa-apa gitu, ada orang bisa seperti itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya emang hal itu tiba-tiba ada
force major apa kita nggak tahu, ya lu jangan sampai mengganggu, merubah mood lu. Jadi ya udah emang jalannya berarti harus belok sini dulu gitu. Belok dulu nggak apa-apa. Kayak gitu-gitu. Menerima lah ya, Lebih ke adaptasi lagi kan ya. sama keadaan tersebut tuh kayak gimana gitu. Jangan lama-lama gitu. Sedih-sedih emang nggak apa-apa, cuma jangan lama-lama nih. Habis itu mau lewat mana, mau ngapain nih gitu. Kayak harus ya kayak kira lagi gitu ya, lo mulai jalan lagi. Inilah yang paling relate tuh pandemi lah gitu. Ketika semua orang nggak tahu ada itu tiba-tiba dikurung di rumah itu kan, ya lu mau sampai kapan cuman keluar komplain atau menggerutu doang gitu. Ya lu tetap harus ngebul dapur lu, gimana caranya itu. Adaptasi gimana caranya? Langsung iyalah, semuanya pada bikin masak di rumah, saling support ya kan. Nah itu tuh menurut gue yang kayak hikmah juga dia yang bisa gue ambil dari si pandemi itu. Jadi kayak ngingetin kita gitu, ternyata circle yang terkecil dalam hidup kita tuh adalah yang akan siap mensupport lo gitu. Jadi support system tuh terbentuk dari circle yang paling kecil gitu, yang paling dekat gitu. Ya, itu di pandemi tuh udah tervalidasi banget tuh. Uji banget gitu ya. Udah valid tuh. Apa nih ya? Circle-nya benar-benar. Iya. Bisa support lo. Iya, benar sih. Dan itu divalidasi lagi kemudian di NFT ketika gue masuk mencoba NFT 2021 buat main, dan itu terbentuk juga gitu dari teman ke teman, terutama di Indonesia gitu, yang dekat saling support, saling beli, gantian segala macem gitu, saling publish, reshare segala macem. Dan itu juga dilakuin di negara lain gitu, terutama di Thailand. Itu dia bikin ekosistemnya kuat juga gitu, 11-12 lah yang di Asia tuh kayak Indonesia sama Thailand gitu. Nah itu sama dari circle terkecil juga gitu, support sistemnya gitu. Sekarang NFT masih ada? Masih ada, cuman gue udah lama gue nggak buka. OpenSea, terus di Hand, di Foundation. Teman-teman gue yang masih main sekarang masih survive, masih terus meran di mana-mana. Berarti digital ini justru ada media baru malah ya. Jadi karena lapak baru ya. Dan bukan menjadi musuh malah. Ya itu balik ke tergantung persepsi masing-masing sih tuh kalau musuh. Gimana cara mereka menggunakannya kali ya? Mau jadi opportunity atau mau jadi leader musuh. Iya. Pakem pribadi masing-masing gitu ya. Itu kan pikiran kita yang nentuin gitu. Mau gimana cara lu ngolahnya dan sebagainya. Kita mau senang, kita mau sebel, hal itu akan tetap jalan sih menurut gua gitu. Kedepannya AI itu akan tetap jalan gitu. Akan tetap berkembang gitu. Mau kita kontra pun juga ya masing-masing hak orang punya tujuan masing-masing ya. Haknya masing-masing. Gue mau nanya Mas lebih ke misalnya nih ada teman-teman atau bahkan anak yang ngerasa gue bisa kok, kayak gue suka deh grafik, masih suka doang nih gitu kan. Terus mereka sebenarnya pengen ngembangin atau pengen menjadi jago, pengen tahu sebenarnya ini tuh bisa dielaborate kemana aja sih gitu kan. Nah, itu mereka bisa survive. Iya. Biasanya anaknya nggak mikirin itu, orang tuanya mikirin. Ya itu penting ya tadi pikir orang tua. Tapi kita sebagai individu nih, misalnya gue ngerasa kayak gue bisa dan suka. Nah ini gue mau ngembangin itu kemana sih kalau di Indonesia ini? Apakah gue harus masuk join komunitas atau kemana biar gue bisa melebarkan sayap di art ini? Gitu. Kalau berdasarkan yang udah biasanya kemauan itu tuh muncul dari anaknya. Ini kalau ngomongin spesifik graffiti dan street art ya gitu, karena orang tuanya tuh yang akan bertanya lebih lanjut karena graffiti coret-coret gitu, image-nya tuh seperti itu gitu. Kebanyakan kayak gitu. Kalau misalkan emang kayak gitu biasanya tuh langsung ke personal pelakunya gitu yang emang dia suka sama siapa gitu, atau ya
bisa ngajarin ini enggak, saya mau dong diajarin gitu. Tuh ada case-nya kayak gitu gitu, jadi private gitu. Itu ada ke buat mentoring. Mentoring. Gitu. Jadi kayak dia suka sama satu karya bersama lo, dia bakal datang ke lo buat bisa aja. Cuman lebih ke sebagai teknis aja sih gitu. Karena kan penggunaannya tuh nggak semudah yang orang pikir gitu. Kayak si cat semprot itu sih. Dan mencoba tuh ada susah ternyata. Beda sama pakai pulpen gambar. Jauh. Beda. Dia gede kan megang tangan. Dan ada si kepalanya itu tuh yang namanya caps, itu buat ngatur gede kecilnya si semprotan itu. Ada yang skinny, ada yang fat gitu. Itu ada jenis-jenisnya juga gitu. Tapi kalau misalkan tadi lo spesifik nanya orang tua mengarahkan kemana, kalau misalnya mau gue ngeliatnya jadi sebuah masa depan gitu. Itu mungkin ke institusi seni sih, ke sebuah institusi sih gitu. Kalau misalnya emang kalian aja udah ngomong seni gitu secara kalau pikir lo harus jadi seni gitu. Iya, kalau mau pengen seni karena kan luas gitu. Ya lu datangnya ke sebuah institusi seni gitu. Ya baik universitas atau institut. Karena di situ ntar bakal ketemu orang-orang yang udah kemana-mana gitu kasarnya. Interestnya, komunitasnya. Kalau ini mah kalau grafis street art mah jalur samping. Harus sering gambar di jalan. Jalur samping karena memang kenapa juga gitu. Jadi gambar graffiti juga kebanyakan yang memang tidak punya privilege untuk belajar secara formal gitu. Jadi tapi gue tetap pengen gambar, ya udah mereka tetap terus gambar di jalanan gitu dengan apa yang mereka punya gitu. Nah tadi kan di awal lu cerita pasti mulai dari sebuah geng, itu geng lu sendiri yang lu mulai sebenarnya masih ada? Masih. Dan itu misalnya kayak tadi, misalnya ada anak-anak yang lu bilang nggak punya kesempatan buat belajar di situ, dia pengen, berarti istilahnya kesan dia mau sign up ke geng lu itu bisa possible atau balik lagi tuh, itu tuh nggak ada kayak daftaran formal kayak gitu kan. Gitu. Lebih ke bentuknya lebih ke pada akhirnya yang satu frekuensi akan bertemu dengan frekuensinya gitu, yang satu energi akan ketemu dengan energinya gitu, nggak bisa dibuat-buat jadi gitu. Orang ngeband gitu. Ya iyalah, sesimpel misalnya lu cocok nih ngobrol, kita main terus lama-lama jadi setiap hari ketemu jadi bareng. Jadi ke acara ini bareng, ke acara itu bareng, orang ngeliatnya jadi sebuah nih, ini gengnya ini nih, barengan ini nih. Nah itu yang terbentuk secara organik gitu. Ketika ada yang nanya, bang, gimana caranya gabung gini? Ada caranya sih gitu. Ini kalau emang sesimpel lu emang pengen banget main tertarik, iya. Cocok apa enggak kelihatan kok gitu ya. Maka mungkin lo bisa membuat geng lo sendiri nanti. Iya. Karena geng itu jadi kalau gue menganggapnya adalah sebuah keluarga jauh, extended family gitu. Nah, itu nggak bisa dibuat-buat. Gitu. Cuman kalau misalnya emang ada di sini, gue selama di Jakarta, sehabis dari Bandung, gue banyak partisipasi di kolektif namanya Gardu House. Gardu House itu ada sekarang di Bintaro sektor 1 gitu. Cuman basicnya itu adalah sekumpulan teman-teman yang emang bikin ruang sendiri buat berkarya gitu, sampai akhirnya berkembang punya galeri, punya toko buat jual si art supply tersebut gitu, terutama graffiti, cat semprotnya. Jadi bisa beli di situ gitu. Sekarang ada di sektor 1 dekat Tuku. Cuma sekarang formatnya setelah pindah dari Bayoran lama terakhir, sekarang formatnya cuma toko doang, jadi nggak ada galerinya gitu. Nah, gue dari 2016 tinggal di Gardu sampai sebelum merit lah, sampai merit. Gue merit 2017, jadi tapi dari sebelum itu gue udah sering kalau misalnya ada acara pameran di Gardu, misalkan pamerannya hari Sabtu nih. Nah, malam Sabtunya tuh gue datang karena pengen main.
karena gue tahu pasti ini malam ini pasti rame buat persiapan besok gitu, loading karya segala macam, dan udah pasti mereka pada sibuk semua dan akan lebih baik ketika banyak yang bantuin gitu. Nah jadi gue berpikir untuk kayak situ, ini waktunya yang tepat nih untuk bantuin gitu, nggak perlu disuruh, cuman kalau emang lu pengen bantuin mah bantuin aja gitu, inisiatif jadinya gitu. Berawal dari situ jadinya akhirnya gue tergabung di situ pada saat itu gitu, karena emang gue masuk gitu. Nah itu kan bukan bang gimana sih caranya gue masuk bantu haus, nggak, itu kalau emang eksistensikan diri lo di situ. Itu kalau emang gue bisa membantuin ini loh gitu. Lebih itu kan secara organik aja gitu. Nah yang kayak gitu sih, inisiatif dari anak aja kontra anak lo. Inisiatif core value kita. Inisiatif kita itu yang menurut gue salah satu poin buat beradaptasi sih. Iya. Ya. Ada anak-anak yang maunya diajak ya. Diajak. Nunggu diajak dulu, kalau nggak diajak ya udah. Ya balik ke personal beda-beda ya gitu. Cuman buat case gue sendiri itu jadi poin gue buat beradaptasi di ruang baru gitu. Gue bisa berinisiatif membantu poin-poin apa yang masih kosong gitu. Karena kan kadang juga orang ada rasa nggak enak juga terhadap orang baru yang minta tolong apa segala macem gitu. Kalau kita nggak menunjukkan willing to help, itu orang mungkin akan segan juga. Benar-benar. Iya. Mana gak? Iya. Lu nanya, pernah lu suka bikinnya tuh di ruang-ruang publik? Tadi ada apa? Ada polisi atau lu pernah di Experience. Pernah ditangkap? Iya harus pernah deh. Experience yang paling seru. Ini gua bisa dibilang pertama kali gambar di jalan, enggak pertama kali sih. Setelah berapa kali kayak gitu? Pertama kali setelah tahu kalau itu graffiti gitu. Setelah ini graffiti nih, ini harus gambar di jalan nih. Walaupun sebelumnya pernah gambar di jalan, cuman belum tahu konteks graffiti gitu. Itu gambar di depan Citos tahun 2000. Yang di tembok tol itu. Dulu masih sepi, cuman udah ada 2-3 gambar gitulah. Itu 2004 itu jam 12 malam keluar ke sana, masih sendirian lulus kan, nggak gue berdua sama temen gue, cuma satu temen gue lebih gede gitu. Terus nunggu dulu, mantau dulu, pokoknya baru gambar tuh sekitar jam 1 jam 2 lah, nungguin dulu karena masih kelulus kan, gimana kan gua ada satpam ini di Citos ya kan, segala macam. Nah, akhirnya gambar belum selesai, petugas dari segala macam, petugas dari itu udah kayak di sini kan ini terang kalau di jalan, lampu jalan sih ada. Jalan. Terus ke gap sama petugas ininya, apa namanya, tolnya gitu. Tapi dia naik mobil gitu, turun bawa senjata gitu. Kok bawa senjata petugas tol? Emang defaultnya kali. Iya, bawa senjata gitu. Ya udah manggil. Terus temen gua, oke, piloxnya disita, terus temen gua digetok pakai si piloxnya. Karena ya berusaha buat bernegosiasi, berargumen terus gitu. Ya udah, yang mau salah aja gitu. Itu juga tuntutan profesi mereka juga kan. Itu pengalaman pertama yang lumayan, ternyata begini nih, harus bersiasat resiko lagi gitu. Iya, resikonya kayak gitu. Nah itu pendem dulu sampai akhirnya waktu itu awal-awal di Friendster ketemu, ada yang ngajakin gitu gambar. Terus itu pengalaman pertama. Terus polisi pernah baru gambar pertama di malam itu, baru nyoretan pertama ke gap itu pernah, jadi kayak emang apes aja gitu. Baru mulai lewat pas banget gitu.
Tapi ke gap itu cuman ditegur aja kan, lo nggak sampai berhenti. Kalau sama aparat ya nggak, ya paling itunya kalau misalnya kita ngelawan tadi itu, jadi itulah yang lebih ya udah. Paling sama nego-nego masalah ini aja sih, duit aja sih kalau sama ini mah. Apa tugas-tugas mah ya? Money talks gitu. Jadi bukan satu hal yang menakutkan lah kalau ketemu sama aparat gitu. Yang lebih menakutkan adalah ketemu orang kampung. Oh, udah gebukin lu bisa. Orang kampung karena main hakim sendiri kan, gitu. Ibaratnya lo kalau udah emosi lo udah siap pukul sendiri gitu. Pernah. Gua dikejar-kejar pernah, cuman ketangkep alhamdulillah, jangan sampai gitu. Serem ya. Iya, temen gua pernah sampai ada yang dikejar-kejar gitu, sampai ditahan gitu di kampungannya gitu, suruh ganti rugi apa segala macem. Cuman udah kena pukul kayak gitu-gitu juga gitu. Terus dimintain duit. Iyalah gitu. Tegang juga ternyata. Ya malam-malam ya kan, orang nongkrong biasanya ketemu sambil mabok juga dong. Iya. Nongkrong tuh. Seneng aja gitu. makin ini ya. Gitu kan makin jadi gitu. Yang Makin senang mereka. lebih serem tuh yang ketemu itunya gitu. Iya Tapi sih. kalau ketemu ya organisasi masyarakat ya kan, Malam-malam lagi. ya udah Jamnya jam segitu sih ya. Tapi lebih biasanya lu harus selalu malam-malam. Enggak harus selalu malam-malam sih Rekomendasi sebenarnya. kon ya. Cuma emang apa ya? Orang sepi situ. Iya, karena emang ya itu yang mungkin dalam satu hari yang paling sepinya ya di jam-jam gitu. Lu memantau daerah itu dulu setiap hari. Balik ke personal tuh. Nah, gue pribadi karena gue menganut sistem, ya udah kalau emang jalannya, kalau emang apes lo mau lu udah pantau segala macem ya? Juga gitu. Gue ngikutin aja lah. Lu momennya lagi pas nih, gue waktunya keluar, lagi semangat keluar aja. Kalau emang ketangkep ya udah. Ntar gimana ntar gitu. Biasanya lu nentuin tempatnya dulu atau gue mau keluar terus bisa dua-duanya. Bisa bolak-balik. Bisa dua-duanya. Bisa ada kayak di Bintaro tuh gue nentuin dulu tuh, ini gue incer banget nih emang nih, berapa kali gue lewat nih. Banyak sekali incer. Bintaro. Iya. Apa yang bikin lo ngincer satu tempat itu? Circumstance-nya strategis itu dalam bentuk apa? Kenapa strategis gitu? Gampang lihat kan? Iya. Aparat lihat kah gitu kan? Lebih ke ya itu tadi spotlight aja. Gitu. Orang dengan mudah melihat itu. Karena ada titik-titik yang lu kalau belok ke mana tuh pasti lu ngelihat situ dulu gitu. Dan biasanya titik-titik itu tuh banyak ditempatin si box listrik itu tuh. Itu yang mengganggu esensi visual tuh kalau menurut gue pribadi gitu. Pasti tiba-tiba di tengah-tengah ada box listrik gede gitu. Telepon, internet dan sebagainya gitu kan. Memutuskan kayak ada box listrik. Gue ituin deh. Ketika di tembok itu udah semakin habis yang kosong. Jadi udah tiban-tibanan gitu kayak. Ini emang startnya pas di area sini atau? Enggak. Dulu lu udah bikin di Jakarta Selatan udah mulai. Startnya dari Jaksel dulu. Gitu karena pas gue tinggal di sini jadi ya kesehariannya gue sekitaran sini ngelihat terus. Surveinya di sini terus, ya. Iya, lewatin gitu. Cuma semenjak gue udah berkeluarga, gue udah nggak kuat lagi tuh buat keluar malam-malam gitu. Wah, pola tidurnya udah berubah kan. Nah itu gue jadi lebih banyak ngerjain subuh-subuh atau siang gitu. Nah, subuh pagi itu jam 5 keluar, jam 6 ngerjain tuh menurut gue resikonya jauh lebih rendah buat ketemu orang-orang yang mabok, orang-orang begal gitu, yang itu lebih ketemunya sama orang-orang yang mau berangkat kerja, yang nggak peduli juga ya, lewat aja gitu kan, tukang sapu, orang baru balik dari masjid gitu, yang emang fresh gitu, baru mau mulai hari gitu, bukan menutup hari gitu. Punya kesibukan juga, ya udahlah. Iya, sibuk. Apalagi kerja saya juga mau kerja gitu. Iya. Terserah lah. Paling
kalau di Bintaro case-nya sama tukang bersih-bersihnya, tukang sapu gitu. Pernah di Geraha tapi ditanya, ngapain mas? Gambar pak. Siapa yang suruh? Nggak ada. Udah nggak usah, ini nanti saya yang kena gitu. Nah ini marahin. Ya udah, kalau misalnya emang bapak tadi suruh ngapus, bapak hubungin saya aja di nomor ini, nanti saya yang ngapus. Tuh, gue mau bertanggung jawab gitu. Ini biar saya selesaiin dulu aja gitu. Dan kalau misalnya emang udah selesai terus bapak ada masalah nih, bapak telepon saya aja gitu. Gue berani kayak gitu sekarang gitu. Saya gue berani bertanggung jawab lah gitu. Karena ya itu kan kalau tukang sapu sih menurut gue bukan tugasnya dia gitu. Sebenarnya bukan profesinya dia mau buat bersih-bersih aja gitu. Cuma kalau ditanyain suka karena itu area dia bersih-bersih aja, jadi takut tanyain aja takut aja. Kecuali kalau sepertinya nggak ditanyain kayaknya. Ya gue balikin lagi sih ketika udah beres, ngeliatnya seneng apa enggak, itu aja sama hasilnya itu. Kalau emang nggak suka atau ini ternyata lebih jelek dari sebelumnya, mau dihapus ya monggo gitu, hapus aja gitu. Cuman kan selama ini gue berusaha untuk at least buat gue pribadi berubah itu jadi sesuatu yang lebih fresh gitu. Dari coret-coret doang, tagging doang, gue isi gitu. Nah di Bintaro tuh di Boulevard case-nya pernah itu gue ke gap sama yang di Jalan Gede itu ya? Yang Jalan Gede itu sebelum Bu Mame tuh. Sebelum Bu Mame itu ada di bawah flyover yang atas ada jembatan itu. Ya. Itu ada box listrik di kiri situ. Nah itu gue gambar situ pagi itu pas tinggal 5% lagi lah, bagian atasnya doang gue selesain. Itu gue karena gue udah tinggal sedikit, jadi gue nggak aware sama sekitar gitu. Gue nggak ngeliat kita udah sedikit lagi, tiba-tiba mobil patroli berhenti, satu gas. Untungnya dia datang dengan sopan gitu. Selamat pagi pak, dari mana? Ada izinnya nggak gitu. Itu gue jarang nemuin kayak gitu, karena biasanya tuh langsung ngegas dulu. Karena kan itu mentally, lu diajarin security gitu tuh, jadi satu SOP lu duluan keras-kerasan gitu. Betul. Isilah. Sampai sekarang siapa keras dulu, bukan yang kayak tadi ya, yang baik-baik dulu. Nah, karena dia ngelihatnya, pas dia ngelihat itu udah 95% jadi kan. Jadi dan dia mengapresiasi juga. Kalau ini sih bagus. Gitu, karena berbeda sama apa yang sebelumnya tuh dia ngomong dia yang ngapus-ngapusin juga, bersihin gitu. Ini sih beda sama yang ini, cuma dia SOP aja, tuntutan profesi. Nanya sudah berhentiin gua karena ada CCTV, katanya ada laporan, tolong diudahin aja. Gue tanggung ini pak, atasnya belum selesai, nanti malah jadi lebih jelek kalau nggak selesai. Saya selesaiin dulu aja gitu. Nggak usah mas, soalnya ada CCTV, jadi mohon tinggal aja. Ya udah. Ya gue karena dia datangnya baik-baik, sopan, gue juga jadinya respect lah gitu. Oh ya udah, oke. Gue beres-beres, gue foto, gue tinggal, dia nungguin gue sampai gue cabut. Benar-benar emang ya udah dia melakukan tugasnya dengan baik. Cabut. Ada CCTV, ya nggak apa-apa juga. Cabut, udah. Malamnya gue terusin. Gue selesain gitu. Ya gue nggak merugikan dia dong gitu. Dia udah melakukan pekerjaannya dengan baik gitu untuk mengusir gue. Gitu, udah. Tapi gue juga harus menyelesaikan area gue. Iya, tanggung banget. Udah dihapus pas kemarin tuh pada diputihin semuanya tuh. Gitu. Oh iya betul. Nah itu berarti hal itu harus selalu dokumentasiin. Harus. Itu arsip yang satu-satunya bukti yang gue pegang. Iya, yang gue punya. Ya, pasti dihapus ya. Pastilah. Pasti dihapus. Pasti. Karena tempat umum gitu ya. Ya tergantung tempatnya sih. Nah itu ketika lu menggambar di ruang publik, lu udah harus siap bakal hilang sama kehilangan itu, nggak ada attachment tersebut gitu. Nah itu harus merasakan tuh rasanya kehilangan si gambar yang udah lu bikin dengan duit lu yang nggak sedikit gitu, effort lu yang banyak, tiba-tiba entah hilang ditimpa sama siapa atau dicoret-coret sama anak-anak lain gitu. Itu tuh
harus ngerasain tuh rasa sebelnya, harus pengen berantem apa segala macam. Bagus terus ada yang gambar gitu. Iya. Sampai akhirnya di titik yang ya udah lu harus siap lu sama gambar di ruang publik gitu. Kalau lu gambar lu nggak pengen ditiban, itu gambarnya dalam rumah lu sendiri. Udah. Harus seperti itu berarti. Biasanya satu karya lu mungkin emang tergantung medianya. Cuman biasanya yang lu bikin lately itu lu ngabisin berapa lama Mas untuk menyelesaikan satu karya kayak tadi saya contoh yang kotak listrik ya sekarang banyak lu lakukan itu rata-rata sih sejam kalau kotak listrik, karena ruangannya udah eksak kan, udah segitu gitu. Kalau mobil tuh acara ya? Mobil itu sebuah acara dan itu 2 hari gue ngerjain, karena kan naik turun tangga itu tuh yang bikin effort tuh. Mobil digantung. Iya. Jadi tergantung besaran media. Kalau kotak listrik rata-rata sejam. Cepat juga sih kalau lama-lama ntar keburu ada yang datang lagi. Banyak ngincar ya? Ntar ada orang lain yang ngincar tempat. Ya tadi petugas lewat itu sih lebih ke semakin lama ya semakin keciri aja. Kelihatan. Tahuan. Oke. Last question dari gue. Mungkin biasanya ntar ada lagi ya. Biasanya ada lagi. Gue kepikiran kira-kira. Lu sekarang selain graffiti yang di jalan itu what kind of art yang lu produce juga gitu loh Mas, in term of di luar dari graffiti yang kalau di Instagram lu kan banyak sepeda kemarin gitu. Atau mungkin lo iseng kan terus sepeda Brompton deh atau apa sih skateboard ya, banyak lah. Jadinya apa aja yang datang sih, aja yang datang ke gua bisa dicat. Iya, yang ya ini lagi ke IKEA tiba-tiba malah nih kayaknya cakep nih kalau digambarin nih. Gue beli terus gua gambarin gitu. Respon lebih ke ngelihat, lebih penasaran sebenarnya ngelihat kalau karya gua ada di medium yang berbeda itu kayak gimana sih gitu. Berawal dari rasa penasaran itu sebenarnya gitu. Wah, yang medium ini belum pernah gue bikin nih. Nah itu rasa ketika ngebikinnya tuh jauh lebih menyenangkan tuh. Oh ya, ada di koper juga ya? Lebih seru koper ya gitu. Semakin unik, semakin tidak common, semakin menyenangkan gitu ya. Gitu. Pakai sepatu gitu. Udah sih. Kemarin terakhir yang di sendal tuh. Oh, sendal. Di sendal gunung ya. Casing laptop. Mau gitu ntar kita. Aku buat yang gue sendiri aja. Ini masih bayar sendiri kan? Oh iya, bayar. Terakhir yang ini. Gambar. Gitu. Lu udah collab sama berarti ya collab sama brand gitu ya? Ini gue sendiri masih apa ya, self initiated project aja. Kalau yang collab ya Brompton tuh collab. Yang koper gitu. Koper collab juga. Dijual ya? Dijual. Brompton tuh berarti dijual ada sepedanya. Enggak itu. Ya kita nggak tahu nanti. Gimana plannya mereka lah ya? Itu mah gue bikin pilot project aja. Mereka lihat bisnis ya nanti. Begitupun yang si sendal tadi juga. Brompton apa? Kota Brompton ininya kampanyenya. Bikin si initiated project kayak tadi gitu, kayak gue disupport, gue dikirimin si sendal itu memang disupport gitu. Emang dari dikasih gitu. Nih ntar tapi ini dibantuin publikasi lah gitu, posting ya standar lah gitu. Ya udah, tapi kan kalau gue cuman sekedar langsung posting produknya doang tuh hard selling banget kan gitu. Kayaknya ini gue custom aja sekalian deh gitu, bikin. Tapi itu inisiatif lu sendiri yang custom, mereka enggak? Tapi gue milih, gue mau yang ini dong nih karena gue dari awal udah pengen custom, ini bisa di custom gitu. Karena gue jadi caper ke brandnya juga gitu, karena brand internasional kan. At least mereka ngeliat dulu deh kalau misalkan ada ya, digabungin sama karya gue tuh kurang lebih bisa jadi kayak gini. Iya. Kayaknya harus dijelin. Iya.
Ya, tapi sama-sama ya sama-sama senang lah, mutualisme. Harus dan si yang orang prinsipal yang di sininya pun juga jadinya dia ngebawa ke prinsipal di luarnya juga seneng gitu, enak gitu, bisa ada rasa bangga juga. Ini pentingnya juga kan mereka kayaknya pas lagi ngerjain itu juga kan. Bukan pose sendal doang. Iya, karena lo yang ngerjain apa yang biasa lo lakukan gitu ya. Karena itu doang yang gue bisa, yang paling effortless buat gue itu yang udah di luar ini gitu. Iya. Udah. Gak terlalu effort. Dan memang gue brandingnya juga sekarang gue jadi nge-brandingin ngebawa kayak lebih semenjak pandemi itu kan kita craving untuk outdoor area segala macam gitu, urban outdoor, terus camping, kegiatan-kegiatan itu tuh jadi sebuah kebutuhan menurut gue sekarang. Apalagi sekarang dengan polusi yang semakin parah sekarang. Iya. Harus refreshing seminggu, sehari dalam seminggu itu aja udah lumayan banget kan gitu. Jadi kebutuhan, dan kayak gue memang pengen mengarah ke market yang sana gitu. Outdoor. Gitu. Camping untuk menyelamatkan paru-paru. Iya. Jadi kebutuhan soalnya. Campingnya di daratan tinggi tapi ya, jangan di kota juga. Yang dekat di mana ya? Sentul. Naik ke Bogor aja, Gunung Bunda. Yang merah tuh masih jelek, jadi harus oren lagi. Setidaknya ke daratan tinggi aja, lebih dikit lah. Bogor. Iya. Oke. Apakah ada gitu, lagi atau tadi benar-benar pertanyaan terakhir? Kayaknya terakhir. Terus tiba-tiba tuh pop up gitu kan. Kalau gitu kayaknya pertanyaan kita sudah habis. Baik. Terima kasih. Apakah ada nggak yang mau lo sampaikan ke belum kita tanyain? Lo ingin memberitahu bahwa grafiti itu untuk teman-teman yang berminat dengan profesi ini. Kita taruh Instagram, bisa di chat aja langsung DM aja. Atau tadi semua udah ada tipsnya, terus adaptasi, inisiatif ya, kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Nggak usah kebanyakan mikir sih. Gue tuh banyak mikir, kita juga nggak kebanyakan mikir. Lakuin aja gitu, bikin aja dulu. Ntar bakalan ketemu, enaknya begini, enaknya begitu. Sama jangan, ini kalau berdasarkan pengalaman gue pribadi sih, gue selalu menemukan si rasa senangnya dulu gitu dalam melakukan sesuatu gitu. Harus ada nih bagian mana nih, kenapa, why-nya itu yang harus ditentuin dulu sih. Karena gue senang gitu. Gue senang kenapa? Banyak lagi, cuman yang penting ada alasan why-nya itu. Lu jelas tahu gitu. Itu modal yang menurut gue yang bisa bikin lu konsisten ya. Sustain itu. Kalau ngomongin ya harus konsisten, kayak semua orang tuh udah ngomong kayak gitu, udah ya memang benar gitu. Memang benar, tapi ya tidak semudah itu juga gitu. Apa yang membuat bisa konsisten? Nah, itu kalau udah senang agak susah ya itu konsisten. Tapi memang kalau misalkan tarik lagi gitu, apa yang bisa bikin, kalau gue baca buku tuh di Atomic Habits tuh dijelasin gitu, lo harus ada tadi tuh yang bikin lo senang tuh apa gitu, harus ada impact langsung yang ke diri lo yang kalau ngelakuin hal ini lo tuh happy gitu, feelingnya gitu. Nah itu akan lebih mudah untuk dilakuin kembali ketimbang yang ketika lo ngelakuin itu lo nggak dapet dampak positif gitu, sekecil apapun gitu. Jadi mencari si why-nya itu sendiri yang lo bisa, gue senang melakuin ini. Itu percuma kalau harus konsisten gitu. Tapi kalau lu nggak bisa nemuin itu, jadi lu kayaknya harus konsisten sih, harus gambar. Jadi cuman gitu. Kayak ya lu melakukan pekerjaan aja gitu, konsisten aja, cuman nggak ada enjoy, nggak ada impactnya. Jadi ketika lo down, ya udah gue nggak mau lakuin lagi, gitu ya. Ada sesuatu yang kita nggak tahu di tengah jalan, ya lu mungkin banget tuh buat ngelupain atau break the chain itu gitu. Kecuali kalau lu udah punya fondasi yang karena emang senang, itu akan lebih
lebih besar kemungkinan lu untuk terus ngelakuin sampai itu jadi sebuah kebiasaan gitu. Dan kalau udah jadi kebiasaan, lu bisa melakukan kebiasaan lainnya lagi yang baru lu lah. Karena yang tadi udah otomatis. Benar, itu tuh. Ya. Terima kasih atas informasi dan cerita. Gak apa sebenarnya jadi penasaran jadi penasaran. Iya, kita bikin ini kan penasaran. Iya, karena penasaran. Lebih ke yang lu sendiri pasti pernah kondisi yang menemukan why-nya sendiri. Lu nggak mungkin 2004 lu langsung menemukan why gitu kan. Itu proses kan semuanya gitu kan. Lu ingat nggak pada saat apa atau megang project apa and then kapannya gue nggak tahu why pasti. Itu maksudnya why? Kenapa gue senang ini? Iya, jadi kan itu bikin dia stabil sampai sekarang kan mengajarkan hal ini gitu kan. Kapannya gue nggak tahu pasti, tapi yang jelas momennya itu ketika itu berdampak langsung sama gue diapresiasi sama orang gitu, bikin gue buat ternyata dengan apa yang gue lakuin ada yang menikmati loh gitu, ada yang suka. Itu gue nggak tahu start dari kapan gitu, cuman sebenarnya dari lomba dulu pun juga itu udah sebuah ada dampak balik yang gue terima secara langsung gitu. Tapi yang lebih idealnya lagi sebenarnya ketika gue bisa menjual sebuah lukisan untuk dipajang di private space gitu, itu udah titik versi Y-nya. Tapi kapan gue menyadari itu adalah ketika gue memutuskan untuk ganti rebranding nama jadi Alphabet. Style ini dengan saya baru rebranding. Ganti tools segala macam. Ganti toolsnya sebenarnya dari 2017, cuman gue belum menambahkan ini konsep belum. Cuman udah ada tuh Alphabet, cuman gue nggak kepikiran untuk ya gue ganti nama aja sekalian karena emang visi misinya udah ya gue punya tujuan baru itu yang lebih mengerucut gitu. 2021 akhir pandemi, akhir malah ya, akhir jadi 2021 bergelut ketika pandemi ya. Pemikirannya di situ, konseptingnya di saat pandemi. Gitu. Anda sudah menemukan why-nya? Saya sudah melakukan hal yang sama bertahun-tahun. Kalau di Jepang filosofi ya si Ikigai itu sampai sekarang pun masih mencari why. Enggak sih. Gue sampai sekarang pun belum merasa paham secara keseluruhan si Ikigai itu gitu. Masih ngebaca, masih terus ngebaca sih. Agak susah itu, lingkarannya banyak. Karena Anda gue cuma gue happy dibayar, oke. Berarti happy ya dia. Tadi parameternya itu kan beda-beda kan. Lingkaran lainnya nanti dulu. Prioritasnya beda. Susah sekali buat irisan semuanya keisi. Dan di Alphabet ini gue jadinya yang tadinya lebih banyak menulis dalam artian menulis kata-kata itu akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya nggak fair, nggak imbang kalau misalnya gue cuma menulis doang. Kayaknya gue juga harus banyak membaca gitu. Tadinya tuh gue sangat sulit buat ngebaca buku gitu. Itu entah kenapa ya gitu, kayak emang belum nemu si why-nya kenapa gue harus baca buku gitu. Apa aja gitu. Tapi akhirnya baru di 2000 baru tahun ini deh gitu. Baru di tahun ini gue mutusin untuk pengen belajar bahasa Indonesia gitu, pengen memperkaya si kosakata Indonesia, grammar yang baik dan benar, EJD segala macamnya gitu, lebih ke vocabulary bahasa Indonesia aja. Jadi gue belakangan banyak nulis caption tuh 80-90% pakai bahasa Indonesia gitu. Dan jadi banyak gue lebih milih baca buku bahasa Indonesia. Sekarang gitu. Nah itu jadi kayaknya harus, lu kalau mau nulis lu harus banyak baca juga, harus seimbang gitu. Cuman ya karena gue fokusnya si Alphabet ini kan twisting dari si alphabetical
gitu kan. Cuman gue nge-twistnya gue ganti jadi BAD karena yang gue lakuin ini emang buruk gitu, memperburuk si huruf-huruf tadi gitu, ngerubah ke custom tuh jadi acak Jadi gitu. random gitu kan. Gitu buruknya di situ sih, Masuk kata bednya Bed, gitu. Itu lahan bermain jadi gue kayak pas di sini ya buku. senang banget. Ada buku yang bisa dibaca dengan cuma-cuma gitu, dan sama yang punya tempat gue diajakin untuk ngisi pameran di bulan akhir September Di sini. Oh, ya, di sini. pameran berarti. Pameran. Oh bukan dulu doang, berarti ada banyak. Nah, Gratis ya? ini sekarang lagi ada tuh di ruang sebelah tuh lagi ada yang pamerin tulisan-tulisan gitu, kan bisa ngecek narasinya ada di depan, bisa dibaca. Setiap bulan dia ganti. Oh dia emang konsep kafenya ya? Jadi itu juga tuh. Enggak semuanya sih, ini ada yang koleksi pribadi si ininya yang punya. Gitu. Main karena backgroundnya juga arsitek yang punya. Yang punya. Terus gue ngerasa ada benang merah yang sangat tebel gitu antara graffiti sama arsitektur. Salah satunya adalah lahan bermain kita atau tempat kita beli tools kita tuh sama-sama di material toko bahan bangunan. Unik. Iya. Iya. Gue beli Iya cat, benar lo beli. dia beli Velox kan di Atri ya. dan gue pengen tahu banget gitu Oh bang. barang-barang apa yang lain yang bisa gue bisa gue pakai, bisa gue terapkan, bisa gue gunain gitu. Dan gue butuh bantuan dia dari segi dia pasti lebih paham materialnya. Semen, bata dan sebagainya. Pasir. Dan memang kan medium yang paling dekat sama gue adalah tembok. Nah, gue pengen bikin si tembok itu bisa dipindah-pindah sih. Resi semen itu, beton itu tuh gue pengen bikin sebuah ya kayak kanvas aja, cuman dari beton gitu, dari tembok. Gue pengen ngebawa si berat ya. itu Berat ya gue pikir. Iya. buat gue bawa. Jadi kayak tugu gitu. Iya macam-macam kan bisa. Batu bata. Jadi suka klik. Iya. Atau batu nisan. Iya. Medianya. Bisa apa aja bisa. Prasasti. Iya kalau ngomong. Iya lu nulis di batu ya. Kalau di Bali ada namanya beton ukir. Beton. Nah itu yang dipakai buat di candi-candi segala macam itu kan dia beton. Iya diukir, bener kayak dipahat gitu. Kalau kayu dipahat gitu kan. Ada yang beton dibikin dari awal semen, ada yang batu dipahat. Itu kan sangat tradisional gitu. Iya. Dari zaman dulu, dan budayanya kuat banget itu, canggih banget. Gue nggak kebayang maksudnya mereka dulu mikirin apa, entah under influence apa ketika bikin, kan nggak ada yang tahu kan. Iya ya. Inspirasi dari mana? Udah effortnya banyak banget. Udah sebotol arak sendiri gitu misalnya kan. Gitu. Supaya bisa itu. Iya. Ya, nggak ada yang tahu gitu. Nah itu kan yang kalau misalnya ada Doraemon balik dulu tuh mereka tuh mikir ini bisa bikin kayak gitu, kepo gitu ya. Iya, gue tuh seneng banget sama ukirannya Toraja. Di rumah tongkonan Toraja tuh ada ukiran kayu kotak-kotak gitu. Itu kan filosofinya tinggi banget gitu, bagus banget gitu, filosofi tentang keluargaan. Kayak intinya buat menjaga, inilah pesan-pesan nenek moyang lah kan gitu. Nah yang pertanyaannya adalah mereka dulu memutuskan untuk bikin ini tuh filosofinya ini tuh itu tuh gimana? Atau kayak lu bikin dulu terus mereka memfilosofikan kan? Bisa jadi. Ini artinya ini. Ini kayak bisa kayak gini deh. Tapi we don't know ya. Iya. Itu penasaran tuh menjadi misteri. Di masa lalu itu. Penasaran gitu. Entah dia rapat desa dulu ya. Iya. Kepala sukunya ada pasti ada orang yang ini kan dituakan kan. Untuk ya memfilosofikan itu gitu kan. Yang pasti lebih bijak, lebih sakti. Wah, lu harus ini berarti ntar arah-arah ke sejarah untuk kalau lu kepo-kepo kayak gitu ya. Lu baca-baca sejarah. Kalau nonton ACC Channel tahu nggak?
Enggak. Wah dia ngulik-ngulik tentang sejarah klasik Indonesia. Dan dia datang ke situs-situs, ke candi-candi, dan dia bisa membaca itu prasasti itu. Wah dia Sanskerta. Itu seru banget. Jadi gue bakal suka tuh kayak gitu. Ya sekarang gue lagi ngedalamin ke Indonesia dulu lah gitu. Tanah airku lah ya mas ya. Ya masih banyak banget yang bisa dieksplor soalnya. Sabang sampai Merauke soalnya nih. Yo, banyak banget. Budayanya sih wah hebat banget sih. Gitu. Jadi bahan inspirasi itu banyak ya. Banyak cuy. Bisa ngolahnya. Iya. Nah itu pelan-pelan aja gue lagi mikirin gimana caranya bisa belajar. Kan berarti kan nggak cukup cuman sehari atau seminggu doang kan gitu. Kayak bisa ya 2 minggu lah gitu menetap di sebuah misalkan ke Dieng gitu. Lo benar-benar melihat gitu. jalani itu di sana tahu. Dan karena kehidupan berkolektif gue itu yang bikin gue kayak gue nggak bisa tuh buat dalam rumah doang nggak berkomunikasi, nggak berinteraksi dengan orang lain gitu dalam waktu lama gitu. Mungkin seminggu udah paling lama tuh. Ini pandemi pusing. Makanya gue melakukan meeting online pas pandemi itu. Gue bikin satu kayak ngobrol-ngobrol nongkrong bareng gitu. Online gitu, terus setiap seminggu sekali gue bikin gitu. Lumayan ngobrol ya. Tetap ngobrol gitu. Udah masing-masing nyamannya masing-masing dia di tempatnya. Kayak gitu gue bikin gue ngundang sama kayak gini nih, gue ngundang siapa, konteksnya apa gitu. Kayak gitu. Ada di YouTube cuman 10 episode, habis itu udah masih waktu pandemi ya. Yang penting gue udah pernah bikin kayak gitu. Ada itu. Kalau lanjutin boleh lah nanti. Gitu tuh lumayan tuh 1 jam 1,5 jam. Sama. Iya. Ya lebih ke ngobrolan nongkrongan aja gitu. Setelah yang mau bukan for the sake of viewers. Iya. Enggak gitu. Cuman kita for the sake of viewers. Biar waras. Biar waras kehidupan bangsa. Iya. Nggak mencerdaskan kita nggak yakin sih, cuma memberitahukan bahwa ada hal-hal yang kalian tidak ketahui terkait profesi itu. Dan lebih ke penasaran kita. Kita sebenarnya kita yang penasaran. Iya harus itulah, gue juga penasaran, makanya gue juga suka dengerin podcast. Iya. Penasaran. Profesi ini karena benar-benar nggak tahu gitu ya. Endgame sih Gita Wirjawan, gue senang juga sih dengerin itu. Kayak wah. Nah, itu mungkin itu benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya. Iya. Kita lebih ke penasaran. Ya modalnya dari situ dulu. Iyalah. Kan tetap menjaga rasa penasaran itu menurut gue tuh yang perlu ditumbuhin. Bener. Iya. Kita harus mulai aktif lagi. Iya. Iya lagi. Oke. Ngerasa? Ya. Kita sudah ngobrol lebih dari 1 jam. Terima kasih. Lumayan. Lumayan. Banyak banget yang didapat cerita-ceritanya. Iya, pasti banyak orang yang nggak tahu. Gue sendiri sebenarnya nggak tahu mengenai profesi. Ada suatu profesi art. Kita dari tempat yang sangat berbeda. Kalau lu tuh masih nyambung masalah desain. Kalau gue buta banget sama seni-seni tuh. Kalau dia kan istrinya masih berkecimpung. Saya di KTP itu seniman. Dia seniman. Oh iya. Oh ada ya? Ada ya pekerja seniman. Lu masih pekerja seniman? Gue swasta gue. Tapi sekarang gue jadi pengen ngecek deh. Kita pengen ganti KTP jadi ganti ya. Gitu. Gue ntar ganti jadi swasta ya. Lu kalau ditanya pengen bergelar apa sebagai apa? Bergelar apa? Nggak diketahui orang tuh sebagai apa gitu. Seniman lo ya? Lu seniman? Enggak gue enggak. Apa? Gue nggak mau diketahui ya Bang. Gue pengen sebagai pengusaha tempe. Apa? Saya cuma ingin kaya tapi tidak terkenal kok. Ini mimpi baru gue sih. Tempe. Pengusaha tempe. Tempe. Temennya tahu. Kayaknya cakep banget.
Cakep banget lu jadiin seni atau emang tempenya nih? Kayaknya membanggakan satu hal yang kita banggakan. Sama kayak jamur ya biasanya kita jualan ke bule-bule fitness ya kan ada jamurnya superfood. Iya di tempe itu tapi kan jamuran jamuran. Nice. Oke, kalau gitu terima kasih. Oke. Oli pengusaha tempe. Kita tunggu nanti kita undang kalau jadi pengusaha tempe. Berapa tahun? Episode tahun lah ya. Mudah-mudahan lah. Kemarin ada bintang tamu kita juga mau jadi pengusaha ternak ayam. Oh iya. Ina. Ya. Nah, ntar kita diskusi lagi. Nggak tahu deh progresnya sampai mana. Nah, sekarang terjun payung terus. Atlet dia atlet. Kepala layang. Ya, ini gue melempar ini aja, energi aja di pengusaha tempe. Kita lihat aja semesta gimana. Ya. Amin. Oke, thank you banget Mas Odi udah mau jadi tamu podcast kita. Terima kasih, sama-sama. Pengen jadi apa? Udah mau sharing info banyak banget tentang Estorian sama gimana sih caranya kalau teman-teman mau terjun di bidang ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen kita. Kritik tidak diterima. Email boleh. Kerjasama boleh. Kritik tidak didengar. Oke, kalau kalian merasa ini bermanfaat boleh tolong di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Bye.